Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Kepala BPS Kota Bima. Hari ini akan menyampaikan berita resmi statistik yaitu tentang indeks harga konsumen bulan Februari 2026. Mari kita lihat penjelasannya. Perkembangan indeks harga konsumen di BPS Kota Bima, inflasi Februari 2026, inflasi bulan ke bulan atau month-to-month dari Februari 2026 terhadap Januari 2026 sebesar 0,91%. Sedangkan inflasi tahun ke tahun sebesar 6,4%. Adapun inflasi tahun kalender itu sebesar 1,52%. Perkembangan inflasi dari bulan ke bulan bisa dilihat di grafik ini. Di bulan Januari kemarin 0,61%, di bulan Februari sekarang terjadi kenaikan menjadi 0,91%. Inflasi yang berdasarkan kelompok pengeluaran month-to-month dengan rincian inflasi umumnya tadi 0,91% dan andil inflasi 0,91%. Untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau terjadi inflasi sebesar 1,11% dengan andil inflasi sebesar 0,38%. Untuk kelompok pakaian dan alas kaki terjadi inflasi sebesar 0,06% dan andil inflasinya 0%. Untuk kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga terjadi inflasi sebesar 0,06% dengan andil inflasi sebesar 0,01. Untuk kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga tidak terjadi inflasi ya, dan juga andil inflasinya itu 0. Dari kelompok kesehatan ini terjadi inflasi sebesar 0,37% dan andil inflasi sebesar 0,01%. Dari kelompok 6 yaitu transportasi terjadi inflasi sebesar 1,16% dengan andil inflasi sebesar 0,15%. Dari kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan terjadi deflasi sebesar 0,02% dengan andil inflasi 0%. Dari kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya terjadi juga deflasi sebesar 0,56% dengan andil inflasi 0,01%. Dari kelompok pendidikan tidak terjadi inflasi dan juga andil terhadap inflasi 0%. Dari kelompok penyediaan makanan dan restoran ini terjadi inflasi sebesar 1,7% dengan andil inflasi sebesar 0,15%. Sedangkan untuk kelompok perawatan pribadi dan lainnya ini sebesar 2,76% dengan andil inflasi sebesar 0,22%. Ada 5 komoditas dengan andil inflasi dan deflasi dari month-to-month yang terbesar ya di dalam inflasi di Kota Bima. Ini yang andil inflasi ini pertama komoditas emas perhiasan ya sebesar 0,197% andilnya ya dalam memberikan inflasi di Kota Bima. Yang kedua yaitu cabai rawit sebesar 0,154% karena stok cabai rawit di Kota Bima itu sangat sedikit, sedangkan konsumsi atau kebutuhan cabai rawit di Kota Bima ini cukup tinggi sehingga cabai rawit yang stok lokal itu sedikit disuplai dari luar Kota Bima sehingga harga yang terjadi menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan harga-harga sebelumnya. Yang ketiga yaitu dari angkutan udara sebesar 0,131% dan dari udang basah sebesar 0,072%, juga dari ikan tuna sebesar 0,039%. Sedangkan
Untuk andil deflasi di Kota Bima ini dipengaruhi oleh tomat memberikan andil inflasi sebesar 0,087%. Terus yang kedua jeruk nipis atau limau sebesar 0,033%. Untuk selanjutnya kopi bubuk sebesar 0,031%. Untuk bawang merah 0,022% dan bawang putih sebesar 0,018%. Untuk selanjutnya kita lihat historis dari inflasi mantuman di Kota Bima, di mana Januari kemarin terjadi inflasi sebesar 0,61% dengan komoditas tertinggi pemberi andilnya itu dari emas perhiasan sebesar 0,187%, terus dari ikan bandeng sebesar 0,099%, terus dari ikan layang sebesar 0,079%, terus dari bahan bakar sebesar 0,045%, dan dari pepes sebesar 0,41%. Sedangkan di bulan Februari ini terjadi inflasi sebesar 0,91% dengan andil dari emas perhiasan, ya sudah berturut-turut emas perhiasan menjadi penyumbang inflasi dengan andil 0,197%. Terus cabai rawit sebesar 0,154%, angkutan udara andilnya itu 0,131%, dan udang basah 0,072%, ikan tuna 0,039%. Nah, untuk angkutan udara ini akibat dari adanya selesainya liburan Nataru, sehingga di bulan Februari ini sudah kembali normal untuk tiket pesawat. Dan untuk ikan laut ya, terutama udang basah dan ikan tuna, ini terjadi kenaikan harga dikarenakan adanya cuaca ya yang tidak baik, sehingga nelayan jarang mengambil ikan. Jadinya harga tinggi karena stoknya berkurang. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk inflasi Februari ini juga secara YoY ya dari tahun ke tahun ini sebesar 6,4%. Dengan perkembangan inflasi bisa dilihat juga dari grafik ini. Di tahun kemarin di Januari 2026 terjadi 4,82%, sedangkan di Februari 2026 ini terjadi inflasi YoY-nya 6,4%. Adapun kelompok yang menyumbang inflasi di bulan Februari ini secara YoY, untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,83% dengan andil inflasi sebesar 1,74%. Untuk kelompok pakaian dan alas kaki ini menyumbang inflasi 1% dengan andil inflasi sebesar 0,07%. Untuk kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga memberikan andil inflasi sebesar 24,92% dan andil inflasinya 1,97%. Ini terjadi karena di tahun 2025 di bulan yang sama terjadi diskon listrik ya untuk 50%, sedangkan di tahun 2026 di bulan Februari ini tidak ada diskon listrik, sehingga listrik kembali secara normal dan menyumbang inflasi sebesar 24,92%. Adapun kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga ini memberikan andil inflasi sebesar 0,02% dengan besaran inflasi 0,51%. Dari kelompok kesehatan memberikan inflasi sebesar 2,76% dan andil inflasi sebesar 0,08%. Dari transportasi menyumbang inflasi sebesar 2% dengan andil sebesar 0,26%.
Dari kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, ini menyumbangkan inflasi sebesar 0,22% dengan andilnya di dalam inflasi ini sebesar 0,02%. Untuk kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya memberikan inflasi sebesar 2,71% dengan andil inflasi sebesar 0,04%. Dari kelompok pendidikan memberikan andil inflasi sebesar 5,93% dan andil inflasinya sebesar 0,28%. Untuk penyediaan makanan dan minuman atau restoran, ini menyumbang inflasi sebesar 4,11% dengan andil inflasi sebesar 0,37%. Sedangkan kelompok yang ke-11 yaitu perawatan pribadi dan lainnya, ini menyumbangkan inflasi sebesar 21,69% dengan andil inflasi sebesar 1,55%. Ini terjadi pada emas perhiasan yang terus naik harganya mengikuti harga dunia. Nah, adapun komoditas yang memberikan andil di dalam inflasi dan deflasi pada YOY ini, yang pertama yaitu tarif listrik yang memberikan andil sebesar 1,983%, yang kedua emas perhiasan sebesar 1,368%, yang ketiga kelompok akademi atau perguruan tinggi sebesar 0,226%. Sedangkan yang keempat itu komoditasnya sigaret kretek mesin atau SKM sebesar 0,157%. Dan yang kelima itu dari ikan bandeng atau ikan bolu sebesar 0,149%. Sedangkan komoditas yang memberikan andil dalam deflasi, yang pertama itu cumi-cumi mengalami andil deflasi sebesar 0,095%. Yang kedua dari bawang putih dengan andil deflasi sebesar 0,039%. Yang ketiga dari cabai merah sebesar 0,037%. Yang keempat dari bahan bakar rumah tangga sebesar 0,028%. Yang kelima yaitu sabun deterjen bubuk sebesar 0,026%. Bapak Ibu semuanya, selanjutnya kita lihat histori dari inflasi YOY ini. Di Januari kemarin ya, dari YOY-nya sebesar 4,82%, ini ditunjang atau disumbang oleh tarif listrik sebesar 1,555%. Sedangkan dari emas perhiasan andilnya itu sebesar 1,254%. Dari akademi atau perguruan tinggi ya sebesar 0,225%. Terus selanjutnya dari sigaret kretek mesin sebesar 0,152%. Dan dari kopi bubuk itu sebesar 0,122%. Sedangkan di bulan Februari 2026 ya untuk YOY-nya sebesar 6,4%. Sedangkan komoditas yang memberikan andil di dalam inflasi ini yaitu tarif listrik sebesar 1,983%, emas perhiasan sebesar 1,368%, akademi atau perguruan tinggi sebesar 0,226%, sigaret kretek mesin atau SKM sebesar 0,157% dan ikan bandeng atau ikan bolu sebesar 0,149%. Bapak Ibu semuanya, kita lihat untuk perkembangan inflasi di Kota Bima dan 2 kabupaten kota lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat di bulan Februari 2026. Ini dari Mantuman bisa terlihat bahwa inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 0,84%, untuk Kabupaten Sumbawa sebesar 0,67%, Kota Mataram sebesar 0,96%,
Sedangkan di Kota Bima terjadi inflasi 0,91%. Sedangkan untuk inflasi yang YoY-nya di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 5,37%, Kabupaten Sumbawa sebesar 4,88%, di Kota Mataram sebesar 5,49%, dan di Kota Bima ini paling tinggi ya untuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 6,40%. Nah, demikian untuk bahan tayangan dan naskah BRS bisa diunduh ya melalui tautan https bimakota.bps.go.id/id/press release. Demikian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.